nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama taslima. Amma ba'du fa ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan pertemuan kita dalam kitab Ushulun fit Tafsir. Sekarang pada pembahasan al-mustahiruna fit tafsiri minas sahabah. Ada 3 sahabat yang disebutkan biografinya di sini oleh penulis rahimahullahu taala wa ghafarallahu lahu walihi walil muslimin Syekh Muhammad. Yang pertama telah kita bahas, alhamdulillah, siapa? Sahabat Ali bin Abi Thalib. Yang kedua sahabat Abdullah bin Mas'ud. Ya. Yuk, ikhwah, dilanjutkan pembahasan untuk sahabat Abdullah bin Mas'ud. Siapa yang baca? Bismillahirrahmanirrahim. Rahimahullah. Ba'asahu Umar bin Khattab ila al-Kuffah liyu'allimahum umura dinihim. Wa ba'asa Ammaran amiran wa qala innahuma minan nujaba'i min ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam faqdadu bihima. Summa amarahu Utsmanu 'ala al-Kuffah summa azalahu wa amarahu bin ruju'i ila al-Madinah fatuwfiya fiha sanatas nataini wa salasina wa dufina bil baqi'i wa huwa ibnu binti wa sab'ina sanatin. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengutus beliau kepada Kufah untuk mengajari mereka perkara agama mereka, dan mengutus Ammar bin Yasir amir, dan beliau berkata, sesungguhnya keduanya di antara yang mulia dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka meneladani dari keduanya. Kemudian Utsman menjadikan amir beliau pada Kufah, kemudian memberhentikannya dan memerintahkan beliau untuk kembali ke Madinah. Beliau wafat di sana pada tahun 32 dan dimakamkan di Baqi', dan beliau berumur antara 73 sampai 79 tahun. Ya. Ini ikhwah yang berbahagia, ya. Rahimani wa rahimakumullah. Di antara kemuliaan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, bahwasanya beliau diutus oleh Umar ibnul Khattab untuk ke Kufah mengajari masyarakatnya dalam masalah din, ya kan. Demikian juga selain Umar bin Khattab mengutus siapa tadi? Abdullah bin Mas'ud ke Kufah, demikian juga siapa? Mengutus Ammar sebagai amir. Jadi amirnya siapa?
Ammar, terus Abdullah bin Mas'udnya menjadi mu'allim, ya kan? Jadi mu'allim di mana? Di Kufah. Umar bin Khattab menjelaskan kepada mereka di mana, di Kufah, bahwa Ammar dan Abdullah bin Mas'ud adalah orang pandai dari kalangan sahabat. Oleh karenanya Khalifah Umar memberikan dorongan kepada masyarakat Kufah agar mereka berqudwah kepada keduanya. Faqtadu bihima. Ini perkataan siapa? Perkataan Umar bin Khattab kepada siapa? Kepada penduduk Kufah, agar mereka menerima siapa? Ammar sebagai amir dan Abdullah bin Mas'ud sebagai mu'allim. Ya, itu di zaman siapa? Di zaman Umar. Adapun ketika zaman Utsman, Abdullah bin Mas'ud dijadikan amir. Ya, di zaman Umar amirnya Ammar. Abdullah bin Mas'ud menjadi mu'allim. Terus zaman berikutnya, zaman Utsman bin Affan, Abdullah bin Mas'ud menjadi amir. Di amir, namun kemudian memberhentikannya dan amarohu. Amarohunya tentunya ini mukhaffafah. Kalau musyaddad kan artinya ja'alahu amiron. Kalau ammarohu ja'alahu amiron. Kalau amarohu memerintah, ya. Jangan salah membacanya antara ammaro atau amaro. Kalau amaro memerintah, kalau ammaro menjadikannya amir, ya kan gitu. Jadi memerintahkannya untuk kembali ke Madinah. Kemudian di Madinah beliau wafat pada tahun 32 Hijriah, dikubur di Baqi pada usia 70-an tahun. Di 70-an tahun, ya. Ini mengakhiri penjelasan siapa jemaah? Abdullah bin Mas'ud, yang dikenal pembawa dua sendal Nabi. Di Nabi pakai sandal, tapi kadang Nabi tidak butuh sandal, itu terus dibawakan oleh Abdullah bin Mas'ud, ya kan. Demikian juga biasa mengurusi air wudhu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga juga sandaran untuk duduk. Namanya ya bantal, tapi bantal yang berfungsi untuk sandaran untuk duduk, ya. Itu kemuliaan Abdullah bin Mas'ud, ya. Itu ya, wah, mungkin sekarang nanti siapa? Abdullah bin Abbas. Ya. Asalis Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas. Ya. Abdullah bin Abbas. Wa ibnu ammi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wulida qablan hijrati bisalasi sinina. Lazaman Nabiyya sallallahu alaihi wasallam li'annahu ibnu ammihi. Wa khalatuhu Maimunah tahta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa dhammahu an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam ila sadrihi wa qala Allahumma 'allimhul hikmata. Wa fi riwayatin al-kitaba.
wa qala lahu hina wada'a lahu wadu'ahu Allahumma faqihhu fid din. Fakana bihadzal du'ai al-mubaraki habrul ummati fi fahabrul ummati fi nashril tafsiri wal fiqhi haitsu waffaqahu Allahu ta'ala min hirsi 'ala al-ilmi wal jiddi fi talabihi was sabri 'ala talaqqihi wa badlihi. Yang tiga, Abdullah bin Abbas. Beliau adalah putra dari paman Rasulullah SAW. Beliau dilahirkan sebelum hijrah, 3 tahun sebelum hijrah. Beliau menemani Nabi SAW karena beliau adalah, dan pada riwayat yang lain, Alkitab. Dan beliau SAW berkata kepada beliau ketika Abdullah bin Abbas meletakkan tempat wudu beliau, ya Allah, pakaikanlah beliau dalam urusan agama. Maka disebabkan doa yang berkah ini, tinta umat dan sebaran tafsir dan fikih, di mana beliau mentaufikkan beliau untuk bersemangat dalam ilmu dan bersungguh-sungguh dalam mencarinya, bersabar atas talaki dan mencurahkan semangatnya. Terus fanala bizalika makanan 'aliyan hatta kana Amirul Mukminina Umar bin Khattab yad'uhu ila majalisihi wa ya'khudhu biqawlihi faqala al-muhajirun ala tad'u abna'ana kama tad'u ibna Abbas faqala lahum zakum fatan kuhuni lahu lisanun sa'ulun wa qalbun aqulun summa da'ahum zata yaumin fa'adkhalahu ma'ahum liyuriyahum minhu ma ra'ahu faqala Umar ma taquluna fi qawlillahi ta'ala iza ja'a nasrullahi wal fath hatta khatama surata. Faqala ba'duhum umirna an nahmadallaha wa nastaghfirahu idza futiha alaina wa sakata ba'duhum. Faqala Umar ibn Abbas akadzalika taqul? Qala la. Qala fama taqulu? Qala huwa ajalu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam a'lamahu Allahu lahu idza jaa nasrullah wal fathu Makkah fadzalika alamatu ajalika fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Qala Umar ma a'lamu minha illa ma ta'lamu. Maka beliau dengan hal tersebut mencapai tempat yang tinggi, sehingga Amirul Mukminin Umar bin Khattab mengundang beliau pada majelisnya dan mengambil perkataan beliau. Dan berkata kaum muhajirin, apakah engkau tidak mengundang anak-anak kami sebagaimana engkau mengundang Ibnu Abbas? Maka Umar berkata kepada mereka, lakum, apakah pada kalian pemuda yang setengah bayak, lisannya selalu bertanya dan hatinya selalu berpikir? Kemudian beliau
beliau mengundang mereka pada suatu hari dan beliau masuk bersama mereka untuk memperlihatkan Ibnu Abbas apa yang dilihat Umar bin Khattab padanya. Maka Umar bin Khattab berkata, apa pendapatmu pada firman Allah Ta'ala idza jaa nasrullahi wal fath, hingga akhir surat. Maka sebagian mereka berkata, kita diperintahkan untuk memuji Allah dan beristighfar kepadanya apabila dibukakan atas kita. Dan sebagian yang lain diam. Maka Umar berkata kepada Ibnu Abbas, apakah seperti ini perkataanmu? Beliau berkata, Ibnu Abbas, tidak. Ibnu Abbas berkata, Umar berkata, maka apa pendapatmu? Ibnu Abbas berkata, ini ia adalah ajaran Rasulullah SAW, dan Allah mengajari beliau apabila telah datang pertolongan Allah dan pembukaan Fathu Makkah, maka itu adalah alamat ajal beliau, ajalmu. Maka bertasbihlah kepada Tuhanmu dan beristighfar kepadanya, hingga sebenarnya Allah akan menerima taubat. Maka Umar berkata, tidakkah aku mengetahui bagaimana yang engkau ketahui? Udah sekalian toh. Wa qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, la ni'matur jumani al-Qur'ani Ibnu Abbas law adraka asnanana ma'asyarahu minna ahadun ay ma kana nadhiran lahu. Hadza ma'anna Ibnu Abbasin Asha ba'dahu sittan wa salasina sanatin. Fama dhannuka bima iktisaba ba'dahu minal ilmi? Ya, cukup. Berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sungguh sebaik-baik penerjemah Al-Quran adalah Ibnu Abbas. Seandainya dia mencapai umur kami, maka tidak ada yang sepadan dari seorang pun. Artinya tidak ada yang sama dengannya. Hal ini bersamaan bahwasanya Ibnu Abbas hidup setelah beliau 36 tahun. Maka bagaimana pendapatmu jika apa yang dia dapat setelahnya tentang dari ilmu? Ya. Ikhwati fillah ya, rahimani wa rahimakumullah. Yang terakhir, yang ketiga dari yang disebutkan oleh penulis, biografi al-mustahiruna bitafsiri minas sahabah, yaitu Abdullah ibnu Abbas. Abdullah ibnu Abbas ya. Diterangkan oleh penulis, ikhwati fillah, Abdullah ibnu Abbas, dia siapa? Anak paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi anak paman berarti apa? Berarti Abbas dengan Rasulullah itu ya toh? Berarti Abbas adalah amnya Rasul ya toh? Abbas aminya Rasul. Berarti Abbas adalah saudara dari bapaknya Rasulullah. Ya toh? Berarti Abbas adalah saudara dari bapaknya Rasulullah. Mana namanya? Ammi, bukan khol, ya kan? Namanya bukan khol. Khol itu dari ibu. Kalau ami dari bapak, ya kan? Ya. Berarti itu sepupu berarti dong. Sepupu. Jadi Abdullah bin Abbas dengan Nabi sepupu. Ya kan? Sepupu. Sepupu tapi umurnya terpaut berapa?
Sepupu tapi umurnya terpaut 50 tahun. berapa? 50 ya. 50 tahun ya. 50 tahun. Jadi Rasulullah SAW usia 50 tahun, Abdullah bin Abbas lahir. Ya, terpaut 50 tahun. Sepupu lahirnya tapi terpaut 50 tahun. Masya Allah. Itu sepupu kan gitu. Sepupu kan seleting gitu. Seleting sama-sama pupunya kan itu. Tapi bedanya usia 50 tahun. Sepupumu yang paling muda umur berapa dengan kamu, terpaut berapa? Jadi kalau seandainya saya punya sepupu yang baru lahir, sama berarti. Saya kan 50 tahun. Ya kan gitu. Saya nggak mungkin punya sepupu lagi kayaknya. Dari bapak nggak ada. Dari ibu pun juga nggak ada. Kalau mau hal itu juga nggak ada. Jadi Masya Allah itu berkah usianya itu kan berkah usianya itu bisa segitu jaraknya, sepupu 50 tahun jaraknya. Sama Rasulullah tua mana Ustaz? Pamannya Abbas sama Rasulullah lebih tua mana? Sama pamannya. Nah nggak tahu itu sudah. Ya. Umurnya nggak kode. Ya. Jadi Abdullah bin Abbas lahir 3 tahun sebelum Hijriyah kan, berarti kan Nabi usia 50 kan, usia 50 kan itu. Kemudian Abdullah bin Abbas yang lahir sudah di masa kenabian menjelang hijrah ya kan. Berarti juga Nabi sudah jadi Nabi. Itu Masya Allah kan itu. Artinya ketika keadaan demikian terus Abdullah bin Abbas la zaman Nabi ya kan itu. Selalu dekat dengan Nabi ini kan tentu dapat ilmu yang banyak. Karena juga Nabi yang waktu itu Abdullah juga dekat dengannya, Nabi dan Nabi sudah usia segitu ya kan. Itu Masya Allah. Itu begitu Masya Allah luar biasa kan gitu. Tentunya kan beda antara santriku yang belajar denganku waktu aku dulu usia 25 tahun dengan antum sekarang belajar ketika aku udah berusia 50 tahun lebih kan gitu kan gitu. Itu kan beda kan gitu. Saya pun bukan yang dulu kan itu beda kan itu. Itu banyak perbedaan kan demikian. Banyak perbedaan. Ini apalagi Nabi. Ini Ibnu Abbas la zaman Nabiyya sallallahu alaihi wasallam li anahu ibnu ammi. Karena sepupu ya kan? Sepupu. Sudah begitu tambah lagi wa khalatuhu gitu. Khalatuhu domir hak pada khalatu kembali kemana itu? Khalatuhu kembali kemana? Domir hak khalatuhu. Ayo pojok barat. Hah? Kenapa bukan Nabi? Sebelahnya? Maimunah istri Rasulullah. Hah? Maimunah adalah istri Rasulullah. Terus maksudnya berarti tidak mungkin kembali ke
Nabi, nggak mungkin menikahi bibi. Gimana menikahi bibi? Ya kan? Mahram Allah dinikahi ya nggak boleh. Tentu itu nggak kembali ke Nabi, nggak mungkin, nggak boleh Nabi menikahi Maimunah. Kalau itu kholah, tentu Maimunah bukan kholahnya Nabi, tentu bukan kholah Nabi, tapi Maimunah kholah Ibnu Abbas, ya kan? Kholah Ibnu Abbas. Berarti Ibnu Abbas ini bapaknya amun Nabi, ya kan? Terus kholnya Ibnu Abbas istrinya Nabi, bayangkan. Alangkah dekatnya Ibnu Abbas dengan Nabi. Itu kan? Masya Allah gitu, punya gitu kedekatan. Jadi bapaknya paman Nabi, terus bibinya istri Nabi. Kan itu ya kan itu. Jadi bapaknya Ibnu Abbas paman Nabi, bibinya Ibnu Abbas istrinya Nabi. Gitu. Yo jangan, khol itu dari ibu no, kan kholatihi. Bukan amah loh, bukan amah loh. Ini khol lain lagi. Ya kan? Makanya itulah enaknya bahasa Arab. Saya bilang bibit tapi jangan dipahami amah. Bibit itu di sini bibit tapi bibit yang kholah. Kan kholatihi. Kholah berarti kan bibit dari ibunya Abdullah bin Abbas. Jadi Abdullah bin Abbas, jadi Abbas punya istri, gitu loh. Abbas punya istri. Nah, Abbas punya istri. Nah, di antara istrinya, di antara saudaranya istri Abbas, namanya Maimunah. Kan itu di antara saudarinya istri Abbas, nah itu namanya Maimunah, diperistri oleh Nabi Muhammad SAW. Berarti Abdullah bin Abbas ke Nabi jalur bapak sepupu. Jalur ibu keponakannya istri, keponakan istri kan. Artinya begini, berarti kan mahram kan gitu, dengan istri Nabi kan mahram, nambah dekat lagi. Karena ketemu Nabi pun nggak masalah dengan ada istrinya, toh itu juga mahramnya Abdullah bin Abbas karena kholahnya gitu. Ini nambah lagi dekat, semakin leluasa untuk lazama, ya kan? Semakin leluasa untuk lazama an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Misalkan itu. Ya. Kayak misalnya anaknya Margono kesini kan belajar ketri kan enak sekali. Ketemu tri ya. Ponaan, ketemu tri ya trinya ulama ya kan itu. Ketemu istrinya tri mahram itu kan. Jadi mau mulazamah enak kan gitu. Gitu ya. Ya, kan itu. Enak gitu.
Kemudian suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dommahu ila sadrih. Nabi apa ini? Ya mendekap ya kan, mendekap Abdullah bin Abbas di dadanya, didekap, dekat dan didoakan. Didekap, didoakan berarti ini masya Allah, ya kan? Doa yang ikhlas itu kan, doa yang ikhlas. Nabi mendoakan Allahumma alimhu al-hikmah. Bila riwayat Allahumma alimhu al-kitab. Itu di satu waktu. Di waktu yang lain Nabi mendoakan lagi. Wa qala lahu hina wadu'a lahu wadu'ahu. Di hari yang lain lagi, suatu ketika Abdullah bin Abbas berkhidmah kepada Nabi, kepada suami bibinya, itu kan, kepada Nabi, kepada suami bibinya berkhidmah. Apa khidmahnya? Apa bentuk khidmahnya? Mengambilkan air wudu. Wudu. Suatu waktu Abdullah bin Abbas mengambilkan Nabi air wudu. Diopai itu dong, ras. Diopai doa. Nah itu. Banyak sekali itu diopai doa. Doanya apa? Allahumma faqihu fiddin. Masya Allah gitu. Allahumma faqihu fiddin. Itu saya ditiru kuwi, perasaan kuwi ditiru. Dadi dongake engko berkhidmah apa ngono lho perasaan kuwi. Tapi kadang anak kecil itu kita susah suruh kamu sana lo ke Pak D, sana lo ke paman, kamu dekat ngasih apa ngono ki angel. Malu lho. Enggak apa-apa didongake aneh-aneh gitu ya kan. Tadi doakan nah itu. Segan, masa kepada pamannya segan ya dong. Nah, gitu. Kepada suaminya bibi segan. Jangan malu kan gitu. Enggak malu-malu mengambilkan air wudu, diopai kan itu. Didoakan Allahumma faqihu fiddin, masya Allah itu. Yaitu ikhwah yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Jadi orang yang masya Allah masih kecil tapi sudah berkhidmah itu ya kemuliaan juga, dan Nabi mendoakan ya kan itu. Nabi mendoakan juga itu. Beliau jelaskan di sini bahwasanya Abdullah bin Abbas fakana bihadza du'ail mubarak habrul ummah. Habro apa habru? Pras. Habro apa habru? Habro apa habru? Habrul. Bukan habru. Kenapa? Hah? Bukan isim. Isimnya mana? Faktiruhu kembali ke? Iya betul, gitu kan. Nah gitu jangan salah ya kan itu. Jadi habro bukan isim tapi khobar. Karena isimnya adalah dhamir mustatir. Jadi fakana Abdullah ibnu Abbasi habro al ummati bihadat doa. Ya kan gitu. Jadi berkat doa Nabi, Allahumma alimhul hikmah, Allahumma alimhul kitab, Allahumma faqihu fiddin. Maka Abdullah bin Abbas beliau menjadi habrul ummah, menjadi ulamanya umat ini. Jadi ulamanya umat ini ya kan. Jadi tintanya umat ini, ulamanya umat ini dalam hal nasru at-tafsiri wal fikhi, dalam hal menyebarkan tafsir Al-Quran dan dalam hal fikihnya, dalam hal tafsir Al-Quran dan dalam hal fikihnya.
Didoakan tok apa doane ana asbab-asbabe? Betul. Ada sebabnya kan, didoakan tapi tentunya ada asbabnya. Didoakan lalu apa? Lalu Abdullah bin Abbas jadi orang yang baik. Orang yang apa? Yang sungguh mencari ilmu. Jadi Nabi mendoakan Allahumma alimhul kitab, Allahumma alimhu al-hikmah, Allahumma faqihu fiddin, dan itu kemudian menghantarkan beliau Abdullah bin Abbas menjadi orang yang semangat mencari ilmu. Semangat mencari ilmu dan mencari ilmu dengan sungguh dan mau apa? Mau sabar. Mau sabar. Sabar dalam apa? Sabar dalam mencari dan dalam memberi ilmu. Ala talaqihi wa badlihi. Sabar dalam menjemput dan mencari ilmu dan sabar dalam mengajarkannya. Ala talaqihi wa badlihi. Radhiyallahu taala anhu. Demikian memang mencari ilmu itu yang semangat itu. Mencari ilmu itu yang semangat itu. Ya harus ada kesungguhan dalam mencari ilmu, ada kesungguhan, ada al-jiddu ya kan? Ada al-jiddu, ada semangat. Jadi ya kalaupun pahit, kalaupun ada aja godaannya, sabar. Ya kan? Sabar. As-sabru ala talaqihi wa badlihi gitu. Yang sabarlah gitu. Sabar gitu. Ya emang ada aja rintangan-rintangan, tapi rintangan bisa dilompati ya. Iya, bisa dilompati. Bisa dilompati bisa. Bisa ada caranya dilompati apa digerobosi ya kan. Harus ya, jangan nyerah lah gitu piye carane gitu. Sejak kecil main bak sodor kan piye carane yang ngelompati rintangan udah ngerti cara taktiknya piye gitu kan udah ngerti. Pantang nyerah ya kan? Kan gitu, ini ada rintangan nih, piye carane kan itu. Walhasil dengan demikian bidzalika dengan demikian nala makanan aliyan. Beliau memperoleh kedudukan yang tinggi. Di antara kedudukannya ya. Di antara kedudukannya apa jemaah? Ya, mimpin pabrik apa? Ya, apa kedudukannya? Kedudukannya diantaranya adalah suatu ketika Amirul Mukminin Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu mengundang Abdullah bin Abbas, mengundangnya di berbagai majelis, mengundangnya di berbagai majelisnya Umar ibnul Khattab. Ya, mengundang di berbagai majelisnya Umar ibnu Khattab. Ya, ikhwati fillah yang berbahagia ya, rahimani wa rahimakumullah. Mengundang di berbagai majelisnya ya dong. Umar bin Khattab itu khalifah yang kedua ya.
Khalifah yang kedua. Berarti kan tahun-tahun belasan ya berarti ya, paling ya. Masihan toh? Masih belasan Hijriah kan? Masih belasan Hijriah. Ya, kalau di akhir-akhir ya 20 ya, 23 Hijriah. Kita ambil sampai akhir sampai meninggalnya Umar bin Khattab. Itu beliau meninggal tahun 23 Hijriah. Itu kalau akhirnya kan itu. Ini kan tentunya tidak akhir karena di berbagai majelis kan itu kan gitu. Jadi kalau kita ambil belasan Hijriah kan berarti umurnya masih 20 tahun. Ya kan? 20 tahun kan itu. 20-an tahun. Ya, 20-an tahun, belum sampai 30 tahun. Ya kan? Belum sampai 30 tahun. Tapi sudah bersama orang-orang yang usianya 60 no. Ya kan? 60 tahun atau hampir 60 tahun ya toh. Gitu. Dia usia masih 20-an tahun ya kan gitu. Ya. Karena kan waktu Umar bin Khattab meninggal, Abdullah bin Abbas masih usia 26. Jadi Umar bin Khattab meninggal itu Abdullah bin Abbas 26 tahun kan gitu. Jadi kan waktu diajak-ajak untuk ini berarti masih 20 tahun ya kan itu kan mau 20 tahun itu. Sekitar itu kan demikian, 21 apa 22 gitu kan demikian. Ya terang Umar meninggal beliau baru umur 26 tahun. Padahal semasa hidupnya Umar sudah sering dipanggil Umar untuk menyertai berbagai majelis untuk diambil pendapatnya. Pendapatnya enggak hanya ilmunya, ya kan? Untuk diambil pendapatnya, kan gitu ya kan? Untuk diambil pendapatnya, wa ya'khudhu bi qauli, itu. Untuk diambil pendapatnya kan gitu. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah gitu. Hingga orang-orang atau sebagian muhajirin ikut menawarkan supaya juga memanggil anak-anak mereka sebagaimana memanggil Abdullah bin Abbas. Namun demikian beliau menyebutkan kelebihan Abdullah bin Abbas yaitu lahu lisanun saul wa qalbun aqul walaupun masih kahul. Ya kan? Beliau punya lisanun saul wa qalbun aqul walaupun masih kahul ya kan gitu ya. Kuhul apa kahul? Ini kuhul. Kuhul apa kahul? Sini kuhul. Ada tak butuhnya toh? Ada domahnya. Ada domahnya. Coba buka di kamus coba. Apa bacanya di kamus? Ya kalau lisanun saul wa qalbun aqul gitu. Hah? Kuhul. Ya, makanya sini kan siapa ya bacanya kahul supaya itu sifat kan gitu. Ya. Ya sama memang makanya cuma itu masalahnya itu cuman bacanya aja itu masdar atau mustaq gitu loh maksudnya. Iya dong. Itu ya kayak sokbun. Ya kayak sahlun kan gitu. Gak bacanya apa kayak adbun kan gitu. Nah itu nanti dibacanya apa kan itu. Itu sifat atau masdar ya dong. Kan gitu.
Ya secara kamus 30 tahun ya. Tapi sini nggak mungkin 30 tahun. Karena waktu meninggalnya Umarnya masih 26 tahun. Berarti sebelum meninggalnya ya kan itu toh. Ya. Jadi jangan dipahami nanti Ibnu Abbas sudah 30 tahun, nanti nggak ketemu sama umurnya Umar bin Khattab ya toh, nanti nggak ketemu. Ya ikhwah berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Dia masih usia kahul ya, masih muda, belum masih 20-an tahun, tapi dia sudah jadi orang yang konsisten. Orang yang konsisten. Umurmu piro ya konsisten gitu. 28. Deh ya sih. Jero solisanun saul. Berkon njaluk aja angel. Yo ning Allah ngono aja angel. Kon ndonga cek, njaluk apa malah bingung. Karena belum punya urusan banyak. Coba kamu punya banyak urusan begini kan banyak yang kamu minta, makanya. Nah, kita banyak membaca ilmu, nanti kita banyak ternyata kita urusannya banyak sekali, kayak gitu kan. Sering banyak meminta kepada Dia Ta'ala kan gitu. Ya minta, ya Allah aku hafal juz 1, ya Allah aku hafal juz 2, ya Allah hafal juz 3 kan gitu. Kalau kita nggak menghafal, nggak minta kayak gitu mungkin gitu. Ya kan gitu kan. Banyak minta gitu loh. Minta juz 1, minta juz 2, minta juz 30 gitu. Atau juz jambu yang dijaluk. Juz jambu nangis-nangis njaluk ini. Wis kayak jambu nangis neh. Juz liyane. Juz tomat kencing. Ini banyak minta ilmu kan, lesanun saul. Banyak minta ilmu sehingga hatinya qalbunnya akul, hatinya pun paham. Hatinya paham, qalbun akul, hatinya paham gitu. Paham dan mengerti mana yang maslahat kan gitu. Qalbun akul, paham dan mengerti mana yang maslahat, qalbun akul kan gitu. Jadi yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di suatu ketika, di suatu hari, karena juga ini yang usul orang-orang mulia, maka Khalifah atau Amirul Mukminin Umar bin Khattab mencoba merespon usulan para muhajirin yang mengusulkan dan mengundang anak-anak mereka juga. Akhirnya da'ahum data yaumin, suatu hari Umar bin Khattab mengundang siapa? Anak-anak orang muhajirin. Namun menyertakan siapa? Memasukkan juga Abdullah bin Abbas. Tujuannya apa di situ? Tujuannya adalah liyuriyahum minhu ma ra'ahu. Abdullah bin Abbas, Umar bin Khattab ingin memperlihatkan kepada anak-anak muhajirin dan para muhajirinnya, memperlihatkan apa dari ilmunya Abdullah bin Abbas dengan cara ujian. Berarti yang menguji juga harus pintar itu yang menguji. Ya kan gitu. Yang uji juga harus pinter gitu. Akhirnya Khalifah atau Mukminin Umar bin Khattab memulai ujian dengan satu soal. Satu soal aja cukup, satu soal. Satu soal udah bisa membedakan perbedaan. Kan gitu. Kata Umar bin Khattab kepada mereka, ma taquluna fi qaulillahi ta'ala idza jaa nasrullahi wal fath. Nah gitu. Apa yang kalian pahami? Ya kan? Apa yang kalian pahami dari firman Allah
Subhanahu wa ta'ala idza jaa nasrullahi wal fath. Gitu. Sampai akhir surat. Lantas sebagian dari mereka, sebagian dari anak-anak muhajirin memberikan jawaban. Apa jawabannya? Umirna an nahmadallaha wa nastaghfirahu idza futiha alaina. Wa sakata ba'duhum. Sebagian jawab itu, sebagiannya diam. Itu jawaban dari sebagiannya bagus enggak itu? Bagus. Benar enggak itu? Benar. Dari mana ngambilnya? Dari fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Berarti ini paham kalau fasabbih adalah fi'lu amrin. Ya kan? Fasabbih bihamdi rabbika itu fi'il amr, al-amru bihamdillah. Ya kan? Fasabbih bihamdi rabbika namanya al-amru bi tasbihillahi wa hamdi. Ya kan itu? Fasabbih bihamdi wastaghfir, al-amru bil istighfar. Makanya umirna an nastaghfir. Kapan itu? Idza jaa nasrullahi wal fath. Ya kan gitu. Kan bener itu. Masuk bahasa Arabnya. Berarti mereka bagus-bagus juga dia bahasa kan gitu. Ngerti nahwu sharaf ya kan gitu. Ya kan pas itu. Kan gitu. Ya gitu. Kemudian dengan jawaban mereka demikian, jawaban sebagian mereka begitu, lantas Umar berkata kepada Abdullah bin Abbas, apakah kau pun demikian pendapatmu? Kata Ibnu Abbas, tidak. Lah, fama taqul, apa pendapat kamu? Dia jawab, huwa ajalu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Itu menjelaskan ajal. Ajal Nabi akan meninggal dunia. Kapan? Idza jaa nasrullahi wal fath. Kan gitu ya kan? Itu ajalnya kan gitu. Dia sudah dekat kematian kalau sudah datang kemenangan, pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu alamat ajal. Fadzalika alamatu ajalik. Jadi wal fathu Mekah itu fadzalika alamatu ajalik. Sudah datang ajal, sudah ada alamatnya ajal kan gitu. Makanya ya kalau sudah tua mau meninggal suruh apa? Suruh fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Suara mati itu boleh dunia wae. Suara gue mati. Suatu berarti kapan? Kan itu. Oh mikir anak apa oleh malah ngono sih. Mikir putu yo apik. Iya nih apa-apa pikiran gitu. Apa pikiran ya kan. Ini gitu, ini sudah ada ajal. Apa perintahnya? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Nah gitu ikhwah. Innahu kana tawwaba. Akhirnya apa kata Umar? Ma'a'lamu minha illa ma ta'lamu. Aku tidak mengerti dari ini surat kecuali seperti apa yang kamu pahami. Berarti ilmunya Abdullah bin Abbas sama dengan ilmunya Umar. Nah, ya kan itu. Makanya yang diterima Abdullah bin Abbas karena bersama perbedaan usia ya kan, yang sangat jauh gitu. Berapa beda usianya tadi? Berapa beda usianya? Jauh ya kan gitu. Lah kan waktu Umar meninggal Abdullah bin Abbas 26, berarti beda berapa? Umar 63 waktu meninggal, ya toh? Tiga puluh tujuh ya kan?
37 ilmune padha. Kan ya Masya Allah kan gitu, ilmunya udah bisa sama, padahal ilmunya bisa 37, ilmunya bisa begitu kan, menguasai ilmu kan gitu. Makanya dipakai oleh Umar bin Khattab kan gitu. Yaitu yang ikhwah yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Itu Masya Allah itu kelebihan Abdullah bin Abbas dengan kisahnya siapa? Umar bin Khattab. Sekarang kelebihan Abdullah bin Abbas dengan kisahnya Ibnu Mas'ud. Ya. Diterangkan ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ketika Abdullah bin Mas'ud meninggal dunia, berapa usia Abdullah bin Abbas? Berapa usia Abdullah bin Abbas ketika Abdullah bin Mas'ud meninggal dunia radhiyallahu anhum ajmain? 35 ya. 35. Jadi udah dibahas tadi, Abdullah bin Mas'ud meninggal tahun 32. Sementara Abdullah bin Abbas meninggal min 3. Ya kan? Jadi ya tinggal 32 tambah 35. Ya kan? 35 ya kan? 35 tahun. 35 tahun. Usia Abdullah bin Abbas waktu Abdullah bin Mas'ud meninggal berapa tadi? 35. Nah itu di usianya yang ke-35 atau belum ada. Karena kan kita kan nggak tahu kapan diucapkannya. Seandainya diucapkan ketika menjelang wafat, itu umurnya 35. Itu sudah dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud bahwasanya Abdullah bin Abbas adalah la nikmatur jumanul Quran. Ya kan gitu. Sudah sebagus-bagusnya turjumanul Quran. Itu padahal waktu diucapkan oleh Abdullah bin Mas'ud itu waktu kalau seandainya saat hendak meninggal umurnya 35. Itu baru umur 35 sudah nggak ada yang bisa nandingi Abdullah bin Abbas. Padahal umur Abdullah bin Abbas setelah meninggalnya Abdullah bin Mas'ud masih berapa? Masih berapa lama hidupnya Abdullah bin Abbas setelah meninggalnya Abdullah bin Mas'ud? Masih 36 tahun lagi. Itu belum separuh umurnya. Itu belum separuh umurnya. Karena saat itu umurnya Abdullah bin Abbas 35 waktu meninggalnya Abdullah bin Mas'ud. Dan usianya beliau masih 36 tahun lagi. Ya kan? Nah, itu belum setengah umur masih udah kayak gitu. Udah pengakuan dari Abdullah bin Mas'ud. Saya mengakui nggak salah pengakuan, ya mengakui orang hebat. Bukan pengembira biasa, ya kan? Yang ngakui orang hebat, yang ngakui Abdullah bin Mas'ud gak akan salah menilai kan itu kan gitu. Nah, nek jenenge wong awam ya gak wajar gumun kan gitu. Ini yang gumun bukan orang awam. Yang gumun ahli Abdullah bin Mas'ud itu yang gumun kan itu. Yang mengakui balani matur jumanul Quran Ibnu Abbas itu gitu. Ya, ikhwah yang berbahagia rahimani warakumullah, masih 2 paragraf lagi itu. Tapi jamnya habis ya. Udah jamnya habis ya. Kita banyak memahami umur-umur. Gaduh-gaduh kan itu biar bisa bayangkan itu kan. Bisa bayangkan kan gitu gaduh-gaduh kayak gitu. Ya, itu dulu yang kita bahas. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi